Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Tan Yun mengelak di udara, meskipun dia menghindari pukulan fatal, dia memotong luka yang dalam di lehernya, berdarah deras. Jika bukan karena leher Tan Yun yang menjadi lebih tebal saat tubuhnya melonjak, atau pedang ini akan membunuh Tan Yun. Tidak, formasi pedang ilahi Hongmeng saya juga telah mengaktifkan dua kekuatan gaib, bahkan jika itu digunakan, itu bukan lawannya, ucap Tan Yun. Tepat ketika Tan Yun merasa tak berdaya di dalam hatinya dan ingin melarikan diri, tiba-tiba, Tan Yun yang terluka parah, tertawa terbahak-bahak, dia bangkit, hahaha, Tuhan tolong aku, ucap Tan Yun. Gila, Lucian memegang pedang, dia menatap Tan Yun, yang pucat di langit, dan tertawa, hahaha, kamu sudah terluka seperti ini, aku menggerakkan jari-jariku, aku bisa menabrakmu, jangan memikirkan trik apapun, kamu pasti akan mati hari ini, ucap Lucian. Mulut Tan Yun meneteskan darah, dan mata bintangnya bersinar dengan kegembiraan, aku pasti akan mati, ya, itu memang kematian yang pasti, tapi sayang sekali orang yang mati itu bukan aku, tapi kamu, ucap Tan Yun. Alasan mengapa Tan Yun meledak dengan percaya diri adalah karena dia merasakan frekuensi Hongmeng membunuh pedang ilahi di tangannya gemetar semakin cepat. Dia tahu bahwa roh artefak pedang pembantaian Hongmeng akan segera bangun. Setelah terbangun, kekuatan pedang pembantaian Hongmeng akan meledak 10 kali lipat, dan ketika seni pedang pembantaian Hongmeng digunakan, kekuatannya juga akan meningkat 10 kali lipat. Di bawah 10 kali, Tan Yun percaya bahwa bahkan jika itu adalah alam pemurnian urutan ke-6, Tan Yun memiliki kekuatan untuk bertarung, belum lagi pria bertopeng berpakaian hitam di depan alam pemurnian urutan ke-5. Idiot berbicara tentang mimpi, matilah, ucap Lucian. Suara acuh tak acuh Lucian tiba-tiba berakhir, dan segera, ada ekspresi horor yang tak tersamar di matanya. Dia melihat bahwa pedang ilahi pembunuh Hongmeng yang semula biasa di tangan Tan Yun memancarkan aura yang membuat jantungnya berdebar. Setelah itu, seluruh tubuh pedang dewa pembunuh Hongmeng memancarkan kilau Hongmeng, memberi orang perasaan tertutupi oleh selubung misterius. Tuan, budak tua ini akhirnya bangun, pada saat ini, roh lelaki tua yang memancarkan kekuatan 11 atribut terbang keluar dari pedang ilahi Hongmeng. Orang tua itu dengan hormat berlutut dengan satu lutut ke Tan Yun dalam kehampaan, dan suara tua itu terdengar, bawahan Canggu memberi hormat kepada Tuan, ucap dari roh pedang pembunuh Hongmeng, yang bernama Canggu. Tan Yun tersenyum pahit, mulai sekarang, tanpa perintahku, kamu tidak bisa meninggalkan pedang ilahi tanpa izin, agar tidak terlihat, ucap Tan Yun. Ya Tuhan, pedang ilahi, ucap Lucian telah firasat buruk itu terjadi secara spontan, dan pada saat yang sama, ada keserakahan seperti serigala lapar di matanya. Namun, warna keserakahan segera menghilang. Tidak, aku khawatir aku bukan lawan Tan Yun. Aku, Lucian, berhasil naik ke posisi Mayor Jenderal, jadi aku tidak bisa mengambil risiko, dan menggunakan seumur hidup. Bai Zhang juga tahu formasi pedang, taktik pedang, dan memiliki pedang ilahi, ketika dia bertarung dengan Duan Tiande dalam pertempuran yang menentukan, dia lebih baik mati daripada menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya, orang ini pasti menyembunyikan beberapa rahasia tersembunyi. Saya ingin kembali ke kamp militer, memberitahu Jenderal tentang ini. Jika Jenderal mengetahui bahwa Tan Yun memiliki pedang suci di tangannya, saya akan memberikan kontribusi besar, dan itu sudah dekat, ucap Lucian. Setelah membuat dalam pikirannya, Lucian berteriak dengan pedang, dan berbalik untuk menghadapi formasi dari Hongmeng Slaughtering Sword Array. Dia bergegas dengan cepat, Tan Yun, ini takdirmu hari ini, seseorang akan membunuhmu lain hari, ucap Lucian. Hehe, ingin melarikan diri, jika kamu bisa melarikan diri, aku bukan Tan Yun, ucap Tan Yun. Tan Yun memerintahkan dengan mata muram, Canggu memasuki pedang, aku ingin menghancurkannya, ucap Tan Yun. Budak tua patuh, ucap Canggu berubah menjadi hantu dan mendapat ke dalam pedang primordial. Hal-hal anjing, aku baru saja memiliki kekuatan supranatural Hongmeng untuk membunuh dewa, dan kamu rentan di depanku, ucap Tan Yun berdiri dengan genting di udara, matanya mengungkapkan kilau penghinaan untuk semua hal. Kalau begitu sekarang, biarkan kamu merasakan, Hongmeng yang sebenarnya membunuh para dewa, ucap Tan Yun. Dewa pembantaian Hongmeng, 9 dewa pembantaian, ucap Tan Yun.
Tan Yun memiliki niat membunuh di wajahnya, mengangkat pedang suci pembantaian Hong Meng dengan tangan kanannya. Saat berikutnya, mulut Tan Yun menyemburkan darah, berkedip dari kehampaan ke arah yang berbeda, dan mengayunkan 9 pedang satu demi satu. Boom! Boom! Tiba-tiba, ketika seluruh Hong Meng Slattering Sword Array bergetar hebat, kecepatan 9 sinar pedang yang senyata aslinya, meningkat dari 3 kali menjadi 10 kali lipat dari yang sebelumnya, dan bergerak menuju langit. Lucian terhempas dari punggungnya. Aura agung dan keras yang memancar dari 9 sinar pedang menyebabkan kekosongan di seluruh formasi pedang yang luas itu benar-benar jatuh. Bagus, 9 pedang yang sangat kuat, sangat cepat, ucap Lucian benar-benar ngeri. Dia mengerti bahwa dengan kecepatan terbangnya, sebelum dia mencapai tepi layar pedang, dia akan ditelan oleh 9 cahaya pedang. Dia bahkan lebih sadar bahwa dia hanya perlu melawan dan mengalahkan pedang, atau dia akan benar-benar jatuh. Aku tidak percaya bahwa aku berada di tingkat kelima, dan aku akan mati di tanganmu, Tan Yun. Aku bertarung denganmu, ucap dari Lucian. Lucian berteriak di udara, berbalik di udara, dan terkejut, pakaian hitam itu berubah menjadi potongan-potongan, dan permukaan tubuhnya satu set Immortal Venerable Armor kelas tinggi tipe angin berubah menjadi ilusi. Pada saat yang sama, kain hitam bertopeng itu hancur, memperlihatkan wajah yang tegas, dan kemudian helm itu berubah dari kepala. Seluruh tubuh Lucian terbungkus erat dengan baju besi dan helm. Alkitab pedang gila, ucap Lucian. Pedang lebar tangan kanan Lucian menghilang begitu saja, dan segera, pedang mulia abadi tipe angin muncul dalam ilusi. 9 gelombang pisau gila, ombak menghancurkan langit, ucap Lucian. Lucian memegang pedang dan melepaskan pukulan terkuatnya. Tiba-tiba, di ruang gelap gulita, ribuan balok pedang raksasa berkumpul dari kehampaan. Gelombang pedang yang besar balok menelan 9 balok pedang dengan agresif. Pada saat ini, mata Lucian penuh dengan harapan. Pada saat ini, dia tahu bahwa serangan terkuatnya tidak dapat mengalahkan serangan Tan Yun, maka dia akan mati. Tidak. Pada saat berikutnya, mata Lucian ketakutan dan dia berteriak putus asa dan tidak berdaya. Di hadapannya, 9 gelombang pedang gila, setelah hanya menghancurkan 6 cahaya pedang Tan Yun, dihancurkan oleh 3 cahaya pedang yang tersisa dari 10.000 kaki. Tan Yun, jangan bunuh aku. Boom! Alam bawah sadar Lucian memohon belas kasihan ditelan oleh suara keras, tetapi ketika dia melihat sinar pedang, itu membombardir Lucian. Tabrakan. Setelah helm dan baju besi Lucian terkoyak, organ-organ dalamnya rusak, darah tumpah dari telinga, hidung, dan matanya, darah menyembur dari mulutnya, dan tubuhnya diledakkan ke ruang gelap gulita. Lepaskan. Dalam benak Tan Yun, 2 cahaya pedang yang terus melahap Lucian menghilang dari kehampaan. Segera, formasi pedang ilahi Hong Meng yang luas juga runtuh di atas hutan yang hancur. Plop, Lucian berubah menjadi busur besar berwarna darah dari kehampaan, dan jatuh dengan keras ke dalam hutan. Dia menggeliat-geliat tubuhnya di tanah, mencoba untuk bangun, tetapi dia tidak berdaya. Tangannya hanya bisa bergetar sedikit, tetapi dia tidak bisa menggunakan kekuatan sedikit pun. Surga, untuk membunuhku, ucap Lucian lemah dan gemetar dengan darah dan air mata. Wosh! Tan Yun yang terluka parah, jatuh dari langit, memegang pedangnya ke tanah, dan berdiri terhuyung-huyung di depan Lucian. Katakan, siapa yang mengirimmu ke sini? Suara lemah Tan Yun mengandung niat membunuh yang mengerikan. Kamu mengenakan baju besi dan memegang pedang. Jika aku tidak salah menebak, kamu berasal dari kamp militer, kan? Ucap Tan Yun. Bunuh aku. Aku tidak akan memberitahumu, ucap Lucian berkata sebentar-sebentar. Tan Yun memotong kaki kanan Lucian dengan pedangnya dan berkata tanpa ragu, kamu hanya punya 2 pilihan hari ini. Pertama, katakan padaku dengan jujur, lalu aku akan memberimu hadiah. Kedua, aku akan memberimu mati, ucap Lucian. Mendengar ini, mata berdarah Lucian menunjukkan ekspresi memohon. Tan Yun, tolong lihat aku, demi keabadian Suanyuan Xiancheng, demi hidup dan bekerja dalam damai dan kepuasan. Tolong jangan bunuh saya, ucap Lucian. Itu benar, saya mengagumi Anda karena keringat dan darah Anda untuk yang abadi, tapi itu tidak mungkin, kamu tidak bisa membunuhku, dan biarkan aku mengampunimu. Sejak saya memasuki Suanyuan Xiancheng, saya, Tan Yun, mematuhi peraturan kota dan membuka toko dalam tugas saya, tetapi saya telah diserang berkali-kali. Dan kamu pikir aku tidak bisa berbuat apa-apa, jika kamu tidak memberitahuku, ucap Tan Yun. Pada saat ini,
Lucian menutup matanya, dan berkata dengan lemah, "Oke, aku akan memberitahumu. Namaku Lucian, dan Duan Tiande adalah Mayor Jenderal yang sama, itu adalah perintah Letnan Ge Yunhao, biarkan aku membunuhmu," ucap Lucian. Mata Tan Yun mengungkapkan niat membunuh tanpa akhir, apakah itu niat Ge Yunhao, atau itu diperintahkan oleh seseorang, ucap Tan Yun. Lucian tiba-tiba menyemburkan darah, suara itu menjadi semakin lemah, seharusnya, itu maksud Jenderal Sima. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Lucian berhenti bernapas dan meninggal karena sesak napas. Puci, Tan Yun menusuk alis Lucian dengan pedang, dan jiwanya hancur total. Tan Yun gemetar, menggertakkan giginya dan berkata, "Sekarang aku telah menjadi sasaran Sima, sepertinya aku tidak bisa terus membuka toko. Jenderal Sima, mulai sekarang, aku akan menghilang untuk waktu yang lama dan membuat diriku lebih kuat. Kamu tunggu aku Tan Yun," ucap Tan Yun marah. Tan Yun memutuskan bahwa bahkan jika toko tidak bisa dibuka, dia bisa berlatih dengan menara sekarang, dan ketujuh istrinya memiliki cukup ramuan hukuman berkualitas tinggi yang cukup. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun membuka gua bawah tanah dengan pedang di tengah hutan. Kemudian, dia mengorbankan waktu dan ruang menara suci abadi terbaik di telinganya. Setelah masuk, Tan Yun meminta Chu Xiaosha, Xiao Yu, dan Axiang untuk berlatih dengan tenang, dan jangan khawatir tentang kota Sishu Tiange. Setelah mengatur segalanya, Tan Yun memasuki menara lantai 66. Tan Yun duduk bersila, dan ketika dia mulai berlatih, dia mulai memperbaiki ramuan hukuman berkualitas tinggi dan memperbaiki 30.000 jimat abadi. Kali ini, Tan Yun memutuskan untuk berlatih selama 1 tahun, yang lebih dari 3.600 tahun di menara. Setahun kemudian, Tan Yun akan memberikan obat mujarab hukuman terbaik kepada Jenderal Xuan Yuan. Karena dia telah berjanji untuk memberikan pil obat 1 tahun kemudian, Tan Yun secara alami melakukan apa yang dia katakan. Pada saat yang sama, di paviliun Tiange di kota Sishu berubah menjadi reruntuhan dalam semalam, dan kehidupan dan kematian Bos Tan dan penjaga toko Chu yang tidak diketahui menyebabkan sensasi di seluruh kota luar. Zhang Yihan sangat marah, sehingga dia segera berangkat ke istana Tuan Kota di pusat kota. Sambil bersiap untuk memberitahu kakak tertuanya Zhang Yizong tentang masalah ini, dia juga meminta orang-orang di istana Tuan Kota langsung di bawah paviliun sila untuk menemukan siapa yang melakukannya. Pertama-tama, toko Tiange di kota Sishu didirikan oleh rumah penguasa kota, bahkan jika ada perkelahian antar toko, mereka akan mengendalikan Yue dan tidak menghancurkan bangunan itu. Kali ini, penghancuran paviliun surgawi kota Sishu tidak diragukan lagi merupakan penghinaan bagi kantor pusat toko. Sementara Zhang Yihan pergi ke mansion Tuan Kota, puluhan ribu pemilik toko dan bos di luar kota Fang City, dan bahkan semua makhluk abadi di kota Fang, diam-diam berdoa agar Tan Yun baik-baik saja. Pertama-tama, semua orang berpikir bahwa Tan Yun adalah orang yang baik, dan kedua, jika Tan Yun tertangkap secara tidak sengaja, kemana dia akan pergi untuk membeli obat mujarab hukuman terbaik di masa depan. Dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu, dan seluruh kota luar telah mengetahui bahwa hidup dan mati Tan Yun tidak pasti, dan lebih dari 90% dari yang abadi terbakar amarah ketika mereka berpikir bahwa Tan Yun sangat mungkin mati. Mereka terlalu bersemangat untuk mendapatkan eliksir hukuman pamungkas. Miliaran abadi di kota luar bukanlah orang bodoh, menurut mereka, itu bukan tangan alchemy guild ke Tan Yun, tetapi ini terkait dengan kamp militer tempat Duan Tiande berada. Selain itu, para abadi tidak memikirkan musuh lain Tan Yun, Xiaohu Mansion. Menurut mereka, Tuan dan Tuan muda tertua dari Xiaohu Mansion hanya abadi. Bahkan jika mereka ingin membalas dendam pada Tan Yun, mereka tidak akan berani. Dengan harapan para abadi, 3 hari lagi berlalu, tetapi Tan Yun masih diam. Pada saat ini, Zhang Yihan telah tiba di istana Tuan Kota. Ketika Zhang Yizong, pengurus rumah bangsawan kota, mendengar bahwa keberadaan Tan Yun tidak diketahui, dan kemungkinan besar dia telah diracuni, wajahnya membiru karena marah, dan dia sangat marah. "Periksa, pastikan untuk cari tahu untukku, apakah itu lelaki tua Miao Silin, wakil presiden persekutuan alkimia, atau bawahan Jenderal Sima. Aku sangat kesal, jika Tan Xiaoyu melakukan kesalahan, maka hukuman terbaik adalah ditawarkan kepada tuan tertua ramuan itu hilang," ucap Zhang Yizong. Setelah itu, Zhang Yizong tiba di paviliun disiplin. Setelah mendengarkannya, Tuan Paviliun-Paviliun Disiplin segera mengirim 1.000 orang,
sangat mementingkan masalah ini, dan melakukan penyelidikan. Fokus penyelidikan adalah pada Miao Xilin, 10 jenderal abadi, 100 letnan, dan banyak jenderal di bawah Jenderal Sima. Hanya saja penyelidikan ini cukup rumit dan akan memakan waktu. Saat matahari terbenam, anggota Paviliun Sila pergi setelah menyelidiki Miao Xilin dari Persekutuan Alkimia. Di Persekutuan Alkimia, dalam akordeon di lantai atas, Miao Jincheng yang berperut besar akhirnya menunjukkan senyum di wajahnya, dan berkata kepada Miao Xilin, "Ayah, menurutmu apa Tan Yun sudah mati?" ucap Miao Jincheng. Miao Xilin berkata sambil tersenyum. "Jenderal Sima, dia menyapaku secara khusus dan berkata bahwa dia akan mengirim seseorang untuk membunuh Tan Yun untuk membalas Weiyer. Anda bisa tenang, Tan Yun mungkin sudah mati." Meskipun Suanyuan Xiancheng berada di bawah kendali penguasa kota, keluarga Sima sangat besar di pusat kota, dan sepertiga dari Suanyuan Xiancheng adalah itu didirikan oleh keluarga Sima. Jangan katakan bahwa Paviliun Sila tidak dapat menemukan Jenderal Sima, jadi bagaimana jika ditemukan, mungkinkah Tan Yun telah menjadi dan tuan kota rumah telah jatuh dengan keluarga Sima, ucap dari Miao Xilin. Lelucon yang luar biasa, Miao Jincheng menggema, apa yang dikatakan ayah yang saleh itu masuk akal. Oh benar, ayah, Miao Jincheng mengeluarkan slip batu giok dan menyerahkannya kepada Miao Xilin. 1.600 jenis ramuan yang dikumpulkan di Paviliun Tiange di kota Sishu semuanya dicatat dan ada di slip batu giok. Tan Yun membuat ramuan hukuman terbaik dari 1.600 jenis ramuan, ucap dari Miao Jincheng. Setelah mendengar ini, Miao Xilin menerima giok slip dengan kepuasan, dan segera mengendalikan pengetahuan abadi memasuki slip giok. Setelah membaca 1.600 jenis obat mujarab, Miao Xilin mengerutkan kening dan berkata, dapatkah obat mujarab ini disempurnakan menjadi obat mujarab hukuman terbaik, bagaimana ini mungkin, ucap dari Miao Xilin. Miao Xilin memandang Miao Jincheng dan berkata, kamu kembali ke kota luar dan tanyakan apakah ada ramuan lain yang dikumpulkan untuk kota Sishu Tiange, selain 1.600 jenis ramuan ini, ucap Miao Xilin. Miao Jincheng menegaskan, ayah angkat, anakmu telah memverifikasinya. Setelah itu, nama ramuan yang dipesan kota Sishu Tiange orang-orang yang harus dikumpulkan semuanya ada di slip batu giok, ucap dari Miao Jincheng. Mendengar ini, Miao Xilin mengangkat alisnya dan berkata, mungkinkah Tan Yun itu benar-benar di antara 1.600 jenis ramuan, ramuan hukuman terbaik yang dibuat dari ramuan yang dipilih. Sepertinya aku harus melakukan penelitian, ucap dari Miao Xilin. Dalam sekejap mata, sudah sebulan sejak hidup dan mati Tan Yun tidak diketahui. Di rumah Tuan Kota, Liang Shaoxing, penguasa Paviliun Sila, sedang berbicara dengan Zhang Yizong. Liang Shaoxing berkata dengan sungguh-sungguh, ada berita. Melalui penyelidikan, bawahan Ge Yunhao, Lucian telah menghilang. Waktu menghilangnya bertepatan dengan saat Paviliun Sishu Zentian dihancurkan. Saya menduga bahwa Sishu Zentian diserang pada waktu itu, satu di ruang sidang adalah Lucian. Tapi sekarang penyelidikannya bermasalah, ucap dari Liang Shaoxing. Mendengar ini, mata Zhang Yizong berkedip, apakah Sima akan menghalanginya, ucap Zhang Yizong. Iya, Liang Shaoxing berkata tanpa daya, Sima Jenderal berkata bahwa dia mengirim Lucian ke Suanyuan Xiancheng untuk menyelidiki situasi musuh. Dan dia memarahiku dengan buruk, mengatakan bahwa aku mencorengnya. Butler, kamu tahu bahwa keluarga Sima ada di Suanyuan Xiancheng. Kecuali jika penguasa kota maju ke depan, sangat sulit bagi siapapun untuk melanjutkan penyelidikan. Saya bahkan curiga bahwa masalah ini ada hubungannya dengan Sima, ucap dari Liang Shaoxing. Mendengar ini, Zhang Yizong menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, Laksamana Suanyuan melakukan ekspedisi dan tidak kembali, penguasa kota masih dalam pengasingan, kecuali situasi militer mendesak, jika tidak, tidak ada yang boleh mengganggunya, atau ketika Laksamana Suanyuan kembali, ucap dari Zhang Yizong. Setelah mendengarkan, Liang Shaoxing mengangguk dan berkata, yah, itu satu-satunya cara, ucap Shaoxing. Waktu terbang seperti panah, dan sudah setengah tahun sejak kehidupan Tan Yun dan kematian tidak diketahui. Abadi yang tak terhitung jumlahnya di luar kota masih sangat prihatin tentang Tan Yun. Pada saat yang sama, di dalam hati mereka, jika Tan Yun tidak kembali begitu lama, dia seharusnya sudah mati. Tahun-tahun berlalu, dan 5,5 bulan lagi telah berlalu. Semua orang percaya bahwa Tan Yun sudah mati. Hari ini, Jenderal Suanyuan meraih kemenangan besar dan memimpin pasukannya kembali ke Suanyuan Xiancheng. Begitu Jenderal Suanyuan kembali ke istana Tuan Kota,
Zhang Yizong buru-buru menemukan Jenderal Suanyuan. Yizong, mengapa kamu mencariku dengan tergesa-gesa? Ucap Suanyuan Haokong tertawa keras di lobi besar. Setelah memenangkan pertempuran melawan musuh, dia tampak dalam suasana hati yang baik, tetapi ternyata tidak. Karena kali ini pasukan musuh, apakah itu jenderal atau prajurit abadi, sedikit lemah. Dia bahkan memiliki beberapa keraguan bahwa ini adalah jebakan musuh, dengan sengaja membuat seluruh kota abadi Suanyuan merasa tak terkalahkan. Karena kali ini, selain Jenderal Suanyuan, ada juga 8 jenderal lainnya, dan semua tentara abadi 9 rute memenangkan kemenangan besar. Pada saat ini, Suanyuan Haokong sedikit gelisah, apakah karena kekuatan musuh terlalu lemah, atau ada rencana lain. Namun, dia tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Zhang Yizong berkata dengan hormat, melapor kepada Tuan, sesuatu terjadi pada Tan Yun, dan aku khawatir dia sudah mati, ucap dari Zhang Yizong. Tan Yun, Suanyuan Hao mengerutkan kening, apakah itu pria kecil yang saya masukkan ke kota lebih dari setahun yang lalu, ucap Suanyuan Haokong. Ya, Tuan, ucap Zhang Yizong menghela nafas, dan kemudian dia menceritakan Tan Yun membuka kuil 4 teknik, dan dia benar-benar menyempurnakan ramuan hukuman terbaik, dan pada tahap kehidupan dan kematian abadi, dia melompat untuk membunuh Duan Tiande yang di tahap keempat alam pemurnian. Suanyuan Haokong menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, sangat disayangkan bahwa seorang jenius yang belum pernah bertemu dalam 10.000 tahun telah meninggal. Jika dia mendengarkan kata-kataku dan datang ke barak kita, dia tidak akan mati sebelum waktunya. Sekarang kita tidak bisa memutuskan hubungan dengan Sima Yongzheng untuk menyelidiki siapa yang membunuh Tan Yun. Kamu harus tahu bahwa bawahan Sima Yongzheng berani dan pandai bertarung, dan mereka adalah emasnya tentara medali Suanyuan Xiancheng saya. Selain itu, sepertiga dari Suanyuan Xiancheng, itu milik keluarga Sima. Dalang di balik pembunuhan Tan Yun akan diselidiki, tetapi tidak sekarang, meskipun Suanyuan Xiancheng kami telah memenangkan satu demi satu, saya selalu merasa bahwa ada penipuan di dalamnya. Jika ada perpecahan lain di kamp militer internal kami, maka Suanyuan Xiancheng akan berantakan, musuh akan menghancurkan kita tanpa menyerang, ucap dari Suanyuan Huahon. Mendengar ini, Zhang Yizong mengangguk, dan segera tampak tidak mau mengatakan, Tuan, ada sesuatu yang dikatakan bawahan Anda, jangan marah, ucap dari Zhang Yizong. Kamu bisa mengatakannya, ucap Suanyuan Haokong berkata dengan bingung. Sebenarnya, Zhang Yizong berkata dengan ragu-ragu, sebenarnya, jika Tan Yun tidak mati, kekuatan bawahanmu, seperti prajurit abadi, jenderal besar, dan letnan, akan sangat meningkat, dan kekuatan keseluruhan akan dengan mudah melampaui bawahan Sima Jenderal, ucap Zhang Yizong. Ini apa maksudmu? Ucap Suanyuan Haokong bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan, Anda tidak tahu sesuatu, Zhang Yizong berkata, Tan Yun telah berjanji untuk memberikan bawahan Anda obat mujarab hukuman terbaik secara gratis. Obat mujarab, bahkan ramuan pemurnian terbaik, Tan Yun juga bisa membuatnya. Pikirkan tentang itu, jika Anda berbicara tentang Tan Yun, Anda dapat memberikan ramuan terbaik untuk bawahan Anda di alam pemurnian, dan pasukan Suanyuan Anda pasti akan menjadi tentara abadi medali emas asli, ucap Zhang Yizong. Setelah mendengar ini, Suanyuan Haokong tiba-tiba berdiri dari kursinya, tinjunya yang keriput mengepal erat, dan ketika dia berpikir bahwa kekuatan keseluruhan bawahannya akan sia-sia, kemarahannya bisa dibayangkan. Aku terlalu marah, Suanyuan Haokong berkata dengan marah, ketika penguasa kota meninggalkan Bea Cukai, aku akan membiarkan penguasa kota melakukan tembakan dan menyelidiki kematian Tan Yun secara menyeluruh. Aku akan menemukan pembunuhnya, dan dalang di balik layar, saya, Suanyuan Hao tidak akan pernah menyerah, ucap dari Haokong. Pada saat yang sama, di luar kota, di gua di hutan. Di gua tempat tinggal berdiri stupa peri ruang dan waktu terbaik. Di menara 66 lantai, Tan Yun telah menghabiskan lebih dari 3.500 tahun. Setiap 100 tahun, Tan Yun memurnikan 10.000 pot eliksir hukuman terbaik. Setiap pot menggunakan 64 rangkaian teknik alkimia, jadi ada 64 pot dalam satu pot. Dalam lebih dari 3.500 tahun, Tan Yun telah menyempurnakan total 350.000 tungku, total 22,4 juta eliksir hukuman berkualitas tinggi. Selain 4,1 juta di tubuh Chu Xiaosa, totalnya adalah 26,5 juta. Selain ramuan obat halus, ada banyak 1.600 jenis ramuan di tangan Tan Yun. Saat memurnikan begitu banyak ramuan obat,
Tan Yun menggambar 30.000 keping lagi dari jimat 9 guntur pemecah surga berkualitas tinggi. Termasuk 10.000 sebelumnya, total 40.000. Dan Tan Yun, melalui lebih dari 3.500 tahun kultivasi tertutup, menghabiskan 600 tahun, dan dipromosikan ke peringkat kelima alam hukuman. Butuh 700 tahun untuk naik ke peringkat ke-6 alam hukuman. Butuh 800 tahun untuk naik ke peringkat ke-7 alam hukuman. Butuh ribuan tahun untuk memasuki urutan ke-8 dari alam hukuman. Setelah itu, Tan Yun menghabiskan 400 tahun lagi untuk memadamkan tulang dan 5 organ internal seluruh tubuh dengan cairan ilahi Hongmeng, sehingga tubuh tanah Hongmeng telah memasuki tahap penyelesaian dari tahap kecil tingkat ke-11, dan memiliki kemampuan untuk merobek artefak yang mulia immortal kelas menengah dengan tangan kosong. Itu kekuatan besar. Dengan lonjakan kekuatan Tan Yun, benua Hongmeng di dalam jantung Hongmeng, berpusat di Tan Mansion, yang berjarak 100 mil, telah berkembang menjadi 1000 mil. Tan Yun perlahan membuka matanya terlihat dingin, saat tubuhku menjadi lebih kuat, dan aku memasuki alam hukuman tingkat 8, sekarang aku bisa menghancurkan kultivator tingkat 9 dari alam pemurnian. Bahkan jika aku bertemu kultivator tingkat 10 alam pemurnian, saya tidak takut. Sekarang adalah waktunya untuk kembali ke Suanyuan Xiancheng dan memberikan pil obat kepada Jenderal Suanyuan, ucap Tan Yun. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun mulai memeriksa kekuatannya dari gadis-gadis. Setelah memeriksa, Tan Yun menemukan bahwa ranah Sen Subing adalah yang tertinggi, tetapi itu adalah alam hukuman tingkat ke-10. Kecuali Fang Ziqing sekarang adalah alam hukuman tingkat ke-4, Tang Mengyi, Tang Xinying, Si Hong Xiao, Tan Tai Xianer, Gongsun Ruoxi, Sue Zian, dan bahkan semua orang, sekarang adalah alam hukuman tingkat 8. Kera iblis pembunuh surga dan singa dewa naga emas sudah berada di tahap ke-7 dari tahap pertumbuhan binatang abadi. Meskipun demikian, warisan kedua binatang itu telah sepenuhnya dibuka. Tan Yun tahu bahwa mereka dapat membunuh tahap ke-8 dari tahap pertumbuhan binatang abadi. Moer sekarang berada di tahap ke-7 dari periode pertumbuhan. 8 raja klan seperti Raja Beruang Naga Tianluo, dan Liger, Harimau, dan binatang suci Yukin, Xiaobai, sekarang berada di tahap ke-5 dan ke-6 dari tahap pertumbuhan. Ketika Tan Yun sedang mengamati, Sen Subing, yang berada di lantai 65, memperhatikan bahwa Tan Yun sedang mengintip, dan bertanya kepada Tan Yun tentang paviliun Sishu Zentian. Tan Yun kemudian memberitahu Sen Subing tentang penghancuran toko dan keluarga musuh, tetapi biarkan Sen Subing berlatih dengan tenang, dan sisanya akan ditangani sendiri. Setelah itu, Tan Yun terbang keluar dari kegelapan dan muncul di hutan seperti lautan. Wajahnya yang tampan, menua dengan cepat, berubah menjadi penampilan berusia 80 tahun. Setelah menyamar sebagai lelaki tua, senyum suram muncul di wajahnya yang keriput, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, masih ada setengah bulan lagi untuk memberikan pil obat kepada Laksamana Suanyuan. Setengah bulan sudah cukup untuk balas dendamku. Miao Jincheng, aku sudah membiarkanmu hidup cukup lama, kematianmu akan datang. Adapun Jenderal Sima, aku, Tan Yun, jauh dari lawanmu sekarang, tapi aku akan memberitahumu bahwa yang paling menakutkan ini adalah musuh yang bersembunyi di sudut. Aku bukan lawanmu, tapi itu cukup untuk menghadapi Letnan Jenderal Ge Yunhao. Tunggu, Ge Yunhao, Miao Jincheng, aku akan membunuhmu di dalam setengah bulan, ucap Tan Yun. Setelah memperhatikan, Tan Yun naik ke langit, mengenakan jubah ungu, berubah menjadi seberkas cahaya, dan terbang menuju kota luar. Saat kekuatan Tan Yun melonjak, dia terbang secepat kultivator urutan ke-9 tanpa menggunakan premis langkah ilahi Hongmeng. Terbang hanya 5 jam, ketika malam tiba, Tan Yun terbang ke langit dan mendarat di luar paviliun Tiange di kota Sishu. Yang membuatnya sedikit tersentuh adalah bahwa paviliun yang telah dihancurkan sekarang dibangun kembali dengan lebih megah. Di bawah 5 karakter, paviliun Sishu Zentian, pada plakat, sebuah salib juga diukir dengan Laksamana Suanyuan, ditulis oleh Suanyuan Haokong. 10 karakter ini berarti bahwa plakat itu dibuat oleh Laksamana Suanyuan sendiri, yang menunjukkan bahwa Suanyuan Haokong menyukai Tan Yun. Ah, apa yang kamu lihat, Bos Tan sudah mati. Pada saat ini, suara setengah baya datang dari telinga Tan Yun. Tan Yun melihat ke belakang dan melihat seorang abadi yang mendesah pada dirinya sendiri. Apakah Bos Tan mengenalmu? Tanya Tan Yun. Aku tidak tahu, ucap orang itu. Lalu mengapa kamu menyebut Bos Tan?
terlihat agak tidak nyaman, ucap Tan Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. Aduh, setelah Yang Abadi menghela nafas, dia menatap Tan Yun dengan tatapan buruk, apa maksudmu? Ketika Bos Tan masih hidup, dia menyempurnakan ramuan hukuman terbaik untuk menguntungkan kota luar, dan hampir semua makhluk abadi di kota luar kita masih hidup, saya merasa tidak nyaman karena kematian Bos Tan. Saya terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan Anda, ucap dari orang hitam. Setelah itu, Yang Abadi berbalik dan pergi. Melihat orang-orang abadi pergi dengan marah, Tan Yun merasa hangat di hatinya. Jangan khawatir, aku masih akan menguntungkanmu di masa depan, ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun diam-diam berkata, sambil tersenyum, dia berkeliling pasar di udara. Sesaat kemudian, Tan Yun tiba-tiba terhempas ke udara, dan ada niat membunuh di matanya. Dia menemukan bahwa Zubao Xiang'e terbuka lagi. Mungkinkah Miao Jincheng mengira aku sudah mati? Jadi dia kembali keluar kota untuk membuka toko, ucap Tan Yun terbang ke tanah dengan ragu dan berjalan ke paviliun Zubao Xian. Senior, apa yang kamu butuhkan? Ucap seorang pria tersenyum dan mengepalkan tinjunya pada Tan Yun dan berkata, bos kami Miao baru saja kembali keluar kota 3 hari yang lalu, bos kami mengatakan bahwa kami akan buka selama 3 hari, dan kami akan membukanya selama 3 hari, mendapatkan diskon 20% untuk seluruh tempat. Anda datang pada waktu yang tepat, hari ini adalah hari terakhir, ucap orang itu. Tan Yun berkata sambil tersenyum, diskon 20% tidak buruk, oh, omong-omong, siapa penjaga toko Anda, ucap Tan Yun. Itu Zhang Hongbi yang terkenal, ucap pria itu berpenampilan memuja. Apakah penjaga toko Anda ada di sini? Orang tua ini memiliki bisnis besar untuk dibicarakan dengannya, ucap Tan Yun. Niat membunuh yang tak terlihat melintas di mata Tan Yun. Dia di sini, penjaga toko Zhang sedang beristirahat di lantai 9, silakan ikut denganku, ucap pria itu. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.